ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di malam ini di salah satu majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak di tempat yang Ia cintai sebagaimana Ia kumpulkan kita di dunia di tempat yang Ia cintai. Ikhwani fid din, azakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan membaca kitab Kaifa Tuhakkimu Nafsaka wa Ahlak wa Man Tali Umurahum Bihukmillah. Bagaimana engkau bisa berhukum dengan hukum Allah pada dirimu, keluargamu, dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Dan di kajian-kajian yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa kita harus berhukum dengan hukum Allah pada diri kita, yang kita lihat, yang diridhai oleh Allah, yang kita dengar, yang diridhai oleh Allah, yang kita ucapkan, yang kita makan, yang kita tulis, yang kita baca, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendengar, membaca, melihat, mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fiddin, azakumullah, kita juga menjelaskan tentang firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun dan fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Kemudian di ayat yang lain dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Di ayat yang lain yang berikutnya dikatakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Dan kita juga menjelaskan perbedaan para ulama, siapakah yang dimaksud dengan ayat-ayat ini. Di sini ada 5 pendapat yang sudah kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Yang pertama yang mengatakan bahwa ayat ini diturun kepada orang-orang Yahudi. Yang kedua adalah ayat ini turun kepada kaum muslimin. Yang ketiga, ayat ini adalah umum pada orang Yahudi dan umat ini. Dan yang keempat, ayat ini turun kepada orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Dan yang kelima adalah ayat yang pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ini turun kepada kaum muslimin. Dan yang kedua, fa ulaika humul zalimun, ini turun pada orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, ini turunnya pada orang-orang Nasara. Ini perbedaan para ulama. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan perkataan Al-Imam Syangqiti yang mengatakan bahwa 3 kalimat ini, faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun, ini terkadang di dalam Al-Quran yang dimaksud bisa jadi dimaksud adalah dosa-dosa besar, dan bisa juga yang dimaksud adalah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Barang siapa yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, tujuannya adalah menentang dan untuk merusak hukum Allah, maka ini adalah dia kafir dan keluar dari agama Islam. Namun jika dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah,
dan dia yakin bahwa dia bersalah, dia yakin bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik, namun dia terpaksa, maka ini dia telah melakukan sesuatu yang jelek, namun dia tidak keluar dari Islam. Itu yang kita sampaikan berapa bulan yang lalu ini, sebelum Ramadan. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah. Lalu kata Syekh di sini, فالعمل الصالح إذن هو الذي يوافق شرع الله. Yang dinamakan amal saleh itu yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا يكون كذلك إلا إذا كان على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan dia tidak dikatakan saleh juga sampai dia sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amal saleh itu adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah, kemudian yang sesuai dengan yang dijalankan atau dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita sebut dengan apa? Ikhlas dan dengan apa? Ittiba'. Ya, inilah yang dimaksud dengan amal-amal saleh. Ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia bukan amal saleh tentunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Falyamal 'amalan salihan. Hendaklah dia melakukan amal-amal saleh. Amal saleh itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan yang kedua, jangan ia sekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Artinya dia melakukan amalan itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan apapun juga. Ya, jadi kata Syekh, al-amal salih itu adalah yang disyariatkan oleh Allah, kemudian yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha la yatasanna wa la yata'atta illa bit-tamhis wat-tahqiq. Untuk mengetahui hal ini, amalan itu dia saleh atau tidak, ini kita membutuhkan tamhis, seleksi. Ya, hadis-hadisnya sahih atau tidak? Ya, bagaimana derajat hadisnya? Bisa dipakai hadisnya atau tidak? Karena ikhwani fiddin azakumullah, salah satu sebab hilangnya agama kita ini banyaknya beredar hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Ya. Sehingga orang-orang berzikir atau melakukan amal-amal ya tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara hadis-hadis yang palsu. Dan dia senang sekali beramal. Kalau sudah jatuh cinta dengan amalan ini yang begitu fantastis pahalanya, ya, sampai pernah ada seseorang bercerita kepada saya, "Ustaz, dulu waktu saya berada di kelompok ini, bagaimana saya tidak senang di kelompok ini? Ustaz, ngoroknya kita saja ditulis oleh malaikat itu. Ketika dia ngerok, malaikat nulis pahala itu. Apa enggak kewalahan dia malaikat itu nulis? Ngeroknya saja sudah ditulis pahalanya. La ilaha illallah." Ya, jadi senang dia ketika ada hadis yang sahih, ya, yang tidak sesuai dengan amalannya itu ditolak, diperangi orang yang menyampaikan hadis yang sahih ini. Dan ini terjadi sekarang. Ya, ketika kita mengatakan ya fulan, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah bid'ah, marah dia. Apakah kamu kira kamu ini lebih pintar dari guru kami? Apakah kamu kira bahwa
guru kami tidak pernah membaca, dia tidak punya kitab dan yang lain-lainnya. Padahal yang disampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya itu ditolak. Gak perlu repot-repot, gak perlu ribut. Datangkan dalil bahwa ini pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan selesai. Ya. Kalau memang ada dalilnya, kita amalkan. Kalau tidak ada dalilnya, tidak boleh kita amalkan. Gampang sekali. Ya. Kemudian falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Lalu kata Syekh, wa hadza la yatasanna. Ya, ini tidak bisa kita wujudkan. Wala yata'atta illa bitamhis wat tahqiq, kecuali dengan seleksi. Kita seleksi hadis-hadis yang sahih. Mana yang sahih, mana yang lemah, mana yang palsu. Demikian juga tafsir harus diseleksi. Ini benar enggak? Tafsirannya seperti ini. Ya. Kemudian wat tahqiq, dan meneliti. Ya. Jadi kita kira bahwa apabila ada orang mengatakan qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sudah itu. Dan yang sangat terkenal, padahal itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ditulis di mana-mana, utlubul ilma wala fis Sin, tuntutlah ilmu wala sampai ke negeri Cina. Mana mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan demikian? Ya, ilmu ada pada Rasulullah, masa dia akan suruh mereka pergi tuntut ilmu ke Cina? Demikian juga tafsir harus diseleksi juga, karena ada kelompok-kelompok yang menafsirkan Al-Quran semau-maunya. Wattini wa zaitun, ini Hasan dan Husain katanya. Dari mana? Anak yang sekolah SD kalau kita katakan wattini wa zaitun, apa ini? Tahu dia bahwa tin adalah buah, zaitun juga buah zaitun. Kok bisa Hasan dan Husain? Ya. Nah, orang yang tidak menuntut ilmu, tidak pernah ngaji, nyadu dia. Ya, nasallallahu salam al-afiyah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, untuk mewujudkan amal saleh ini membutuhkan tamhis dan membutuhkan tahqiq. Ya, harus kita seleksi, harus kita teliti. Lalu kata Syekh, fala yakunanna hammuka kathratul amal kaifama ittafaq. Jangan menjadi tujuanmu adalah banyak beramal, ya, sesuai dengan kesenangan hatimu. Karena banyak orang yang beribadah dan beramal sesuai dengan kesenangan hatinya. Oh, ini cocok, ini enggak cocok, ini. La ilaha illallah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Terus apa? Ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian kemudian dan kehidupan. Liyabluwakum, agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian, siapa di antara kalian yang ahsanu amala, yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya, tapi yang paling baik. Yang paling baik adalah yang dilakukan ikhlas karena Allah dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, karena kita tidak selektif dari dulu, ya, sehingga siapa saja mengatakan Rasulullah mengatakan demikian kita terima saja, sehingga bid'ah ini menjadi seperti pohon asem sekarang. Mau dicongkel sudah tidak bisa. Butuhkan waktu bertahun-tahun agar kita bisa mencabutnya. Kalau di zaman Rasulullah SAW ada orang melakukan kesalahan, langsung dicabut, langsung ditegur. Ya, namun sekarang kesalahan ini sudah menjadi besar. Ya, bahkan kita menegur, kita disalahkan. Nas'alullah salamal afiyah. Ya, ingat ayo ikhwah, pernah kita menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, antum fi zamanin, kalian ini berada di satu masa, kathirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu. Ya, orang yang faqih, orang yang berilmu banyak, sahabat-sahabat maksudnya.
Orang yang pintar bicara sedikit, ya, mereka lebih banyak beramal. Mereka terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka amalkan. Mereka tidak banyak berbicara. Ya, man taraka ushra ma ya'rif faqad halak. Apabila di masa yang seperti itu dia tinggalkan 1/10 saja dari yang dia tahu, maka sungguh dia telah binasa. Wa sayati zaman, dan akan datang satu masa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katsiran khutaba'u qalilan fuqaha'u, yang pintar bicara banyak, bicara tentang agama, ya, tapi qalilan fuqaha'u, yang faham, yang faqih tentang agama sedikit. Di zaman itu barang siapa yang berpegang dengan 1/10, ya, yang dia tinggalkan 90% ditinggalkan, yang diamalkan hanyalah 10%, faqad naja, sungguh dia telah selamat. Lihat ayolah bagaimana sulitnya, ya. Nah, mencari yang 10% ini sulitnya luar biasa, ya, karena kita berada di tengah-tengah orang-orang apa, di masa yang kebanyakan orang-orang beramal dengan amalan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, munculnya dai-dai yang mengajak orang beramal, namun dia tidak pernah seleksi yang disampaikan itu adalah hadis sahih atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku ini siapa? Al-a'immatul mudhillin, ya, pemuka-pemuka yang menyesatkan. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ya, gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak selektif dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar." Pada hari wajah mereka dibolak-balik di neraka. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka yang dibolak-balik di wajahnya seperti sate ini, dia mengatakan, ya laitana, seandainya dulu kami taat kepada Allah, kami taat kepada Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Ya, mereka mengatakan, ya Allah, dulu kami taat kepada kubara'ana, inna ata'na sadatana, pemuka-pemuka kami, pembesar-pembesar kami, termasuk ustaz, kiai dan yang lain-lainnya. Fa'adalluna as-sabila, mereka sesatkan kami dari jalan yang tidak benar, dari jalan yang benar, disesatkan mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Salah satu sebabnya apa? Karena tidak selektif dalam membaca atau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, kita tahu bahwa umat Islam akan pecah belah menjadi berapa? 73. Ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bermaksud jumlahnya sekian. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya pecahan Islam itu lebih banyak daripada Yahudi dan Nasara. Kelompok dalam Islam lebih daripada 73. Ya, dan 73 ini punya kiai, punya ustaz, punya tuan guru dan yang lain-lainnya. Kemudian masing-masing mempunyai ajaran-ajaran tersendiri. Lihat tarekat ini punya cara zikir tersendiri, tarekat ini lain caranya, tarekat itu lain caranya. Ya. Dan masing-masing mengatakan tarekat kami ini adalah tarekat yang paling benar, cara kami ini adalah cara yang paling benar. Ya, Syekh kami langsung menerimanya dari Khidir katanya. Yang satu lagi, Syekh kami langsung menerimanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi. Jadi kalau kita tidak rajin ngaji, kemudian kita tidak selektif di mana kita harus ngaji, hanyut kita. Ya. Makanya menuntut ilmu itu adalah wajib. Talabul ilmi fariidah ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Ya, jangan-jangan nanti dia melakukan suatu amalan, ternyata amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mati dia melakukan amalan-amalan seperti itu. Ternyata semua itu adalah kosong. Ya.
Jangan sampai di akhirat nanti mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula, seandainya kami taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Syekh, fala yakunanna hammuk, jangan sekali tujuan utamamu adalah kathratul amal, banyaknya beramal. Ya, kalau banyak beramal sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini satu kebaikan. Kalau dia beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salaf mengatakan, kalau bisa jangan sampai kamu tidur kecuali di atas sunnah, lakukanlah. Maksudnya tidur di atas sunnah. Ya, tidur di atas sunnah itu lebih baik daripada qiyamun ala bid'ah fi bid'atin. Ya, tidur sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih bagus daripada melakukan qiyamul lail tapi di atas bid'ah. Karena bid'ah enggak ada pahalanya. Tapi kalau dia tidur sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat dia pahala. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, juga pernah kita menyampaikan ketika Al-A'mash yang masuk ke majelis cerita. Lalu dia masuk di tengah-tengah majelis itu. Kemudian dia ngapain? Cabut bulu ketiaknya. Ya. Orang di majelis marah. Bagaimana kamu ini enggak malu, sudah tua, cabut bulu ketiakmu di sini? Ya, ini sunnah Nabi. Mencabut bulu ketiak ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian dari tadi menyampaikan cerita-cerita palsu. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, fala yakunanna hammuka kathratul amali kaifa mattafaq, jangan tujuan utamamu adalah banyak-banyak beramal sesuai dengan kesenangan hatimu. Ini cocok, ini tidak cocok. Jadi agama itu bukan cocok atau tidak cocok. Agama itu qala Allah, qala Rasulullah. Ya, ada contoh, amalkan. Enggak ada contohnya, jangan diamalkan. Ya, sampai datang dalil, sampai ada dalil yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan demikian, baru kita amalkan. Enggak ada dalil, jangan diamalkan. Karena al-aslu fil ibadat at-tauqif, hukum asal ibadah ini tidak boleh dikerjakan sampai ada dalilnya. Ya, tunjukkan dulu dalilnya, baru kita amalkan. Tidak ada dalilnya, jangan diamalkan. Kemudian, lianna amalaka qad yakunu mukhalifan li hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bisa jadi amalanmu itu tidak sesuai atau menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu betapa banyaknya. Ya, dari wudu. Coba diniatkan apa kalau wudu itu? Satu, hilang rasa, kemudian hilang bau, kemudian hilang apa katanya? Satu hilang rasa, hilang ambu, terus hilang apa lagi? Hilang ruah, hilang nyawa terus. La haula wala quwwata illa billah. Pernah diajarkan kita sama Nabi? Ya pernah. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu baik, pasti kita akan apa? Pasti mereka akan mendahului kita. Tapi enggak pernah kita disampaikan. Kemudian setelah itu salat, belum lagi salatnya. Doa ini, doa itu, enggak pernah diajarkan oleh Nabi. Ya, zikirnya juga demikian, dan seterusnya. Kemudian waliyakun hammuka al-amal as-salih al-muwafiq li syari'atillah subhanahu, hendaklah tujuan utamamu adalah amal saleh yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikhwani fi din azakumullah, kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, amalkan apa yang disyariatkan. Jangan amalkan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan. Ini katanya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun amalan-amalannya tidak sesuai dengan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah jelas mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu.
apa yang kalian diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terimalah dia. Ya. Maksudnya diajarkan atau dipraktekkan, itu maksudnya diberikan. Dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak amalan-amalan kita yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hukm wa at-tahakum bighairi ma anzalallah kufrun wa zulmun wa fisq. Hukum dan berhukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah itu adalah kufur, kemudian zulm, kezaliman, dan juga kefasikan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu adalah kafir. Di ayat berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu adalah orang zalim. Ayat berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu adalah orang-orang fasik. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tadi sudah kita jelaskan ya ikhwah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti, yaitu barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah karena dia ingin menentang dan ingin membatalkan hukum Allah, maka dia inilah kafir, keluar dari Islam. Namun jika dia tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia merasa dirinya bersalah atau menerima suapan, padahal dia tahu itu adalah wajib dia berhukum dengan hukum Allah, namun dia jalankan hawa nafsunya, ini dia telah melakukan dosa besar, namun dia tidak keluar dari Islam. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Surah An-Nisa ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mengakui dirinya telah beriman, yaitu orang-orang munafik? Ya, mereka mengakui diri mereka telah beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepadamu, wa ma unzila min qablik, dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah turunkan kepada nabi-nabi sebelummu. Akan tetapi yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, namun mereka ini ingin berhukum kepada taghut. Ya, semua hukum selain syariat Allah itu namanya taghut. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, mereka ingin berhukum dengan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din, azakumullah. Demikian juga orang-orang yang mengatakan dirinya, yang mengatakan nabi kami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kami. Kalau mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, ikuti dia. Ya. Bagaimana mengikutinya? Amalkan syariatnya. Apa yang diperintahkan kerjakan. Ya, apa yang dicontohkan kerjakan. Yang tidak pernah diperintahkan, tidak pernah dicontohkan, jangan kerjakan. Ya. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, mereka ini ingin berhukum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bihi, padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur atau mengingkari.
hukum-hukum taghut ini, wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya. Jadi, ikhwani fid din azakumullah, ingat berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di negara saja, pada diri kita, pada keluarga kita. Ya. Makanan, minuman harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertetangga harus dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Antum juga yang menjadi pegawai negeri, antum yang jadi pekerja atau yang lain-lainnya, ya, harus berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang yang harus masuk jam 7, ya, jam 8 baru datang ke kantor, dia berhukum dengan hukum Allah apa enggak itu? Nah, kenapa antum mau tayo ikhwah? Berhukum dengan hukum Allah itu? Hah? Ini antum, kalau antum bakat mau antum ini. La ilaha illallah. Ya, disuruh pulang jam 2, jam 1 sudah ngerok dia di rumah istirahat. Masa berhukum dengan hukum Allah namanya itu? Ya, seorang suami yang membiarkan istrinya keluar hanya sekedar beli Indomie, ya, pakai jubah baru, masya Allah, apa namanya, pakai bedak sampai mengkilap pipinya, ya, kemudian pakai celak, ya, dilihat sama semua orang. Ini berhukum dengan hukum Allah apa enggak ini? Ya lihat, kenapa antum ngantuk ini? Enggak berani bilang enggak? Ya, la ilaha illallah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam, faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, zalimun, faulaika humul fasiqun. Ya, diancam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita masuk ke dalam ayat ini. Walaupun kita tidak kufur yang mengeluarkan dari agama Islam, tapi kita telah melakukan dosa yang sangat besar, fasik atau zalim, wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian, wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh, ya, dengan tidak menjalankan perintah-perintah Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Syaitan itu tidak lain tujuannya adalah agar kita sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah dia mensyariatkan semua yang disyariatkan ini melainkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji apabila kita menjalankan syariatnya kita akan dimasukkan ke surga. Dan syariat Allah ini adalah sangat gampang, mudah. Ya, tapi syaitan itu ingin menyesatkan kita dengan kesesatan yang jauh. Ya. Dan syaitan itu sabar. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, bagaimana syaitan telah menipu orang tua kita. Siapa itu? Adam alaihissalam. Ya, digoda, dibujuk, terus sampai akhirnya dia berhasil. Ya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hati-hati. Inna syaitana kana lakum aduwwan mubin. Syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattakhiduhu aduwwa, jadikanlah dia musuh, jangan dijadikan dia teman. Ya. Syaitan ingin melihat kita masuk ke neraka. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Makanya Allah menjelaskan, wa yuridu syaitan an yudillahum dhalalan ba'ida. Syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ya. Belum lagi hawa nafsu kita. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kalau kita tidak senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, eleh kita. Ya. Dan di zaman sekarang lihat bagaimana beratnya kita berpegang dengan sunnah ini. Nabi SAW mengatakan pegang, kemudian gigit, kemudian mengatakan gigit dengan gigi gerahammu. Ya. Semua itu karena sulitnya kita berpegang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyaknya orang-orang yang mengajak kita ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita katakan tadi,
Nabi mengatakan bahawa umat Islam pecah belah menjadi 73. Setiap pecahan ini ada kiainya, ada tuan gurunya, ada ustadznya. Ya, ada 73 macam kiai, tuan guru, ustadz. Lah kalau antum tidak rajin nuntut ilmu, bagaimana antum tahu yang 73 ini? Ya, jangan sampai seperti yang dikatakan oleh orang Arab, hatibul lailin, orang cari kayu bakar di tengah malam. Kalau cari kayu bakar di tengah malam, bagaimana dia? Ya, ular dimasukkan ke karungnya, kalajengking dimasukkan, semua masuk ke dalam karungnya. Begitu juga orang-orang di zaman sekarang, saking banyaknya kelompok-kelompok ini, akhirnya hari ini dia ngaji sama kelompok ini, besok dia ngaji sama kelompok ini, lusa ngaji sama kelompok ini, besok lusa ngaji sama kelompok ini, akhirnya agamanya gaduh-gaduh. Ini bagaimana? Ya, solah ini, endah ini, yang itu solah, semuanya tidak ada tidak solah, semua solah, padahal semuanya salah. Ya, nasallallahu salam alafiyah. Ya, nggak ada pegangannya. Wa qala subhanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka itu yuhakkimuka, menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim. Sekarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada, tapi yang ada di tengah-tengah kita apa? Sunnahnya. Ya, apa saja kita perselisihkan ada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Ya, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau memang tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, mana mungkin Allah akan menyuruh kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau tidak ada jawabannya di dalam Al-Quran dan Sunnah? Karena semua yang kita perselisihkan itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah jawabannya. Makanya kita disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Namun kebanyakan kaum muslimin tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada si fulan, kembali kepada si fulan, kembali kepada si fulan. Nas'alullah salam al-afiyah. Kalau kita boleh kembali kepada si fulan dan fulan, untuk apa kita baca Quran ini? Singkirkan Al-Quran, singkirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. La ilaha illallah. Habis waktu kita ini. Fala wa rabbika la yu'minun. Tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim. Ya, subhanallah. Semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai tata cara buang air pun dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ayo ikhwah, pernah dulu kita sampaikan ketika Salman ditanya oleh orang Yahudi, apa pertanyaan mereka? Allamakum nabiyyukum kulla syai'. Apakah kalian sudah diajarkan oleh Nabi kalian segala-galanya, semuanya sudah kalian diajarkan? Qala na'am, hatta al-khira'ah. Iya, kami semua sudah diajarkan, sampai cara buang air pun diajarkan oleh Nabi. Ya. Kalau cara buang air diajar, masa zikir tidak diajarkan? Kalau di zaman Nabi SAW ada zikir yang ribut-ribut seperti ini, mungkin kita juga akan contohkan seperti itu. Namun tidak ada seperti itu. Ya, tata cara solat semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara duduk, cara jalan, cara makan, semuanya sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan, minum, Bismillah. Hanya itu Bismillah. Ditambah Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Ya, nasallallahu salam alaihi. Kenapa enggak cukup dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lah ini bagus katanya Ar-Rahman Ar-Rahim nama Allah. Ya siapa yang mengatakan itu tidak bagus? Yang diajarkan kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bismillah. Kenapa kamu nambah-nambah lagi? Ya. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencontohkan bismillah dia tidak tahu kalau Ar-Rahman Ar-Rahim itu bagus? Tahu dia Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membaca bismillah berdasarkan apa?
wahyu. Sekarang yang nambah Ar-Rahman Ar-Rahim, berdasarkan apa dia? Berdasarkan wahyu atau berdasarkan hawa nafsu? Hawa nafsu. Ya. Dan tidak ada orang yang lebih sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah? Ya. Nanti ujung-ujungnya kamu ini Wahabi sudah ini. Ujung-ujungnya itu. Nah, ini bagaimana kita akan ada titik temu kalau begini, ayo ikhwah. Yuhakimuka fima syajara bainahum, menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim dalam hal yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim, setelah engkau putuskan, tidak ada di hati mereka harajan, rasa berat. Ya, kalau Rasulullah SAW sudah mengatakan demikian, terima, walaupun semua orang tidak senang. Ya, karena orang-orang ini tidak akan bisa memberikan kita manfaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan kita manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ini sunnah Nabi, amalkan walaupun semua orang tidak senang. Antum dikatakan atau banjir. Ya, mereka enggak tahu. Seandainya mereka tahu kalau ini adalah habis ini. Sedikit aja ya ikhwan. Wala yajidu fi anfusihim harajan, dan mereka tidak merasa berat dalam dada mereka atas apa yang kamu putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk setunduk-tunduknya. Ya, yang namanya setunduk-tunduknya tidak ada rasa berat di dalam hati. Ya, tidak ada merasa tidak senang, tidak suka. Kalau sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW, laksanakan walaupun semua orang tidak senang. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.